Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dayaka Janipalati, dan pihak pemberi pun bukannya tidak mendapatkan hasilnya, dan seterusnya. Pertama kali atas nama Kepala Wihara, saya mengucapkan selamat datang kepada hadirin para upasika upasaka, baik yang sudah sekian kali datang mengikuti upacara di sini, maupun yang baru pertama kali atau baru beberapa kali. Upacara khusus yang kita lakukan berkaitan dengan pelimpahan jasa. Istilah pelimpahan jasa adalah istilah rakyatnya atau istilah awamnya. Melimpahkan artinya memberikan. Dalam prinsip ajaran Sang Guru Agung kita, yang dimaksud di sini adalah mengarahkan jasa kebajikan. Bahwasanya kita telah berbuat baik dan mengarahkan jasa kebajikan untuk bisa diketahui, dan pihak-pihak yang mengetahui semoga berkenan untuk turut bersukacita. Jadi syaratnya ada dua. Pertama adalah mengetahui. Dan yang kedua adalah turut bersukacita. Kalaupun mengetahui tetapi tidak turut bersukacita, juga tidak mendapatkan manfaat dari kehendak pengarahan jasa atau pelimpahan jasa yang kita lakukan. Sehingga ini sedikit berbeda dengan yang namanya pelimpahan atau pemberian. Kalau pelimpahan pemberian, penerima baik tahu maupun tidak tahu menerima. Penerima baik turut bersenang, merasa senang dengan pemberian maupun tidak senang akan menerima. Nah, itu sedikit perbedaannya. Upacara pelimpahan jasa di bulan Agustus kira-kiranya, yaitu kalau di penanggalan Chinese berada di bulan 7 ditambah 15 hari lagi, yaitu ketika bulan purnama. Oleh karena penanggalan tradisi
Chinese dimulai dari bulan gelap, bulan sabit, sehingga untuk menuju ke bulan purnama perlu hari kira-kira 15. Dan ini adalah upacara yang tidak kalah pentingnya. Selain upacara keagamaan atau upacara sesuai tata tradisi yang ada pada masyarakat, kita mengenal peringatan Waisak, mengenal peringatan Asalha Puja, mengenal peringatan Magha Puja, juga ada upacara-upacara khusus sesuai tradisi kebiasaan di masyarakat menyambut tahun baru, termasuk juga upacara Jingbing, upacara pelimpahan jasa di bulan 7,5, atau kita mungkin lebih akrab dengan istilah Jit Gue Pua. Tidak kalah pentingnya. Mengapa upacara di situasi ini adalah upacara yang disertai dengan kebesaran jiwa? Oleh karena berbuat baik kepada mereka yang kita tidak kenal, kita tidak tahu, dan tidak pilih-pilih siapa saja. Kepada para mendiang, mereka yang telah meninggal, siapa saja. Diawali dengan sekian hari yang lalu diumumkan untuk berbuat baik perdana, ditandai dengan penyalaan lilin. Dan pada malam hari ini upacara dilakukan, upacara pelimpahan atau pengarahan jasa itu kepada mereka, dengan harapan perbuatan baik yang kita semua yang telah lakukan, terutama termasuk mereka-mereka yang telah berbuat baik dalam rangka pelimpahan jasa kepada para mendiang yang tidak bisa hadir langsung, yang mana sebagian mereka berumah tinggal di luar kota, di luar provinsi pun ada. Menunjukkan kebesaran jiwa kita. Oleh karena jangankan kepada mereka yang bukan famili, kenal pun tidak, teman sahabat juga bukan. Yang kenal, yang adalah teman, bahkan famili, bahkan leluhur sendiri, pubakari, orang tua sendiri saja, beberapa orang tidak rela untuk melakukan sesuatu demi orang yang telah melakukan hal berguna, bermanfaat bagi diri. Sehingga apa yang kita lakukan, berbagi bagian buah kebajikan kepada para mendiang semuanya. Mereka-mereka yang terkhususkan, yang karena sebab tertentu tidak mendapatkan
bagian buah kebajikan dari sanak famili mereka. Walaupun memang beberapa di antara kita masih mengaitkan para mendiang leluhur masing-masing dalam upacara ini, yaitu juga tidak jelek. Itu adalah bentuk kekuatan penghargaan, bentuk kekuatan rasa atau budi jasa, rasa cinta dan bakti kepada leluhur. Sesungguhnya yang untuk leluhur ini kita telah melakukannya atau akan melakukannya juga di bulan April. 15 hari sebelum dan setelahnya, begitu ya? Atau 10 hari. 10 hari sebelum dan setelahnya. Setelahnya juga enggak? Iya. Ya, udah lengkap itu. Kalau Imlek, tahun baru. Nah, kepada para dewa. Imlek kepada para dewa, Cingbing kepada leluhur, Jit Gwe Pua kepada semua makhluk. Sehingga 1 tahun kita melewati dengan diwarnai hal-hal bajik dalam diri secara berkala. Dan ini dilakukan untuk setiap tahunnya sepanjang masih ada nafas. Sang Buddha sendiri menekankan tentang hal yang disebut dengan yang jalan. Artinya yang jalan itu tidak yang bukan jalan. Tidak yang bukan jalan. Yang jalan itu yang bagaimana? Yang jalan itu adalah yang menjadi lane, yang menjadi jalur, yang patut, yang baik, yang bermanfaat, yang benar. Ini sangat penting. Oleh karena ternyata orang-orang kalaupun mereka merasa pinter, merasa tahu, merasa benar, punya risiko besar untuk salah jalan juga. Salah jalur. Yaitu melangkah berpijak ke jalan yang bukan jalur atau jalur yang bukan jalan. Dimaksudkan adalah bukan jalan yang dapat memberikan manfaat secara baiknya, secara patutnya, secara benarnya. Jalan atau yang jalan ini dalam istilah dhammanya disebut gati, G-A-T-I. Diingat-ingat ya. Apa? Gati. Istilah gati ini sangat familiar sekali dalam bahasa keseharian masyarakat kita, terutama memang adalah masyarakat Jawa ya. Ada istilah gati, ada juga istilah yang lebih sering, yaitu wigati. Gati artinya jalan.
Wigati adalah jalan istimewa, jalan khusus. Walaupun makna kata gati atau wigati dalam kosakata bahasa Jawa sudah punya permanaan sedikit bergeser. Mereka mengartikannya hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini mereka menerjemahkan atau mengerti kata gati atau wigati. Gati ini dikenal baik dalam ajaran Sang Buddha. Gati artinya jalan. Biasanya ada lawan kata yang juga Sang Guru Agung kita angkat, yaitu yang bukan jalan. Kalau jalan itu adalah gati, yang bukan jalan sebutannya adalah agati. A ini artinya tidak, A pendek. Agati artinya yang bukan jalan. Agati ini punya sinonim atau padanan kata. Sesekali disebut dengan agati, sesekali digunakan istilah dugati. Agati bukan jalan. Dugati, du artinya buruk. Du artinya sulit. Dugati adalah jalan buruk atau jalan yang sulit, jalan yang menyulitkan, jalan yang membuat kesulitan, mendatangkan kesulitan. Nah, ini adalah permanaan kata. Tentu dengan agati atau dugati yang Sang Buddha angkat sampaikan sebagai ajaran adalah agar kita semua menjadi tahu hal apa yang patut dilakukan, hal apa yang tidak patut dilakukan, bukan semata-mata untuk menyenangkan Sang Buddha, melainkan adalah demi manfaat bagi diri kita sendiri. Ini bentuk meta, bentuk welas asih Sang Guru Agung kita. Sang Buddha mengajar dharma bukan demi manfaat pribadi beliau, melainkan semata-mata karena kasih sayang, karena cinta kasih. Kata gati ini juga ada padanan katanya. Kalau agati, padanan katanya adalah dugati. Nah, biasanya kalau dalam kosakata Jawa itu sebutannya adalah durgati. Durgati. Misalnya dursila adalah orang yang tidak punya tata susila atau orang yang punya tata susila buruk. Namanya dursila. Durjana. Dur itu buruk, jana itu orang. Durjana artinya orang jahat, orang buruk. Dari kata dur atau dugati, jalan yang buruk. Nah, gati artinya yang jalan. Ada padanan katanya, yaitu sugati.
Sugati itu, nah, diterjemahkan ke kebanyakan kita mengerti sebagai apa? Sebagai alam-alam yang menyenangkan, yaitu alam surga. Sebutannya adalah sugati, alam sugati. Su baik, gati jalan. Dalam hal ini kata sugati atau kata gati selain artinya jalan juga akhirnya punya arti tujuan juga, atau tempat yang menjadi tujuan, yaitu tujuan ideal, tujuan yang mesti dicapai. Namanya adalah gati atau sugati. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu umat yang saya sangat kenal baik. Orangnya sedang sakit. Sakit sudah lumayan lama. Satu ketika dokternya perlu memeriksa untuk memastikan sesungguhnya penyakitnya itu berkaitan dengan kepala ataukah tidak, ada penyumbatan. Sehingga dokternya meminta pasien ini melakukan MRI, masuk ke tabung. Tapi umat ini ketakutan sekali untuk masuk tabung. Sehingga karena tidak bisa dipaksa, dia tidak jadi diperiksa dengan alat MRI ini. Selang tidak lama dari dia tidak mau diperiksa dengan alat MRI ini, kondisi kesehatannya memburuk dan sangat buruk, akhirnya meninggal dunia. Jalan yang baik bagaimana? Jalan yang patut, jalan yang benar untuk menjadi sehat, untuk menjadi sembuh adalah dalam kasus ini menerima untuk diperiksa dengan alat MRI ini untuk memastikan penanganan apa yang dokter mesti buat. Ini sesungguhnya yang patut, yang baik, yang sesuai, yang benar untuk dilakukan. Tapi karena kekuatan ketakutan, menjadi tidak melakukan apa yang patut, tidak melakukan apa yang baik, apa yang benar, tidak berjalan pada sesuatu, pada alur yang semestinya, yang patut, yang baik, yang benar. Dan karena tidak mau jalan ke jalur yang patut, yang baik, yang benar, memilih jalan yang keliru, yang bukan jalan, didasari oleh ketakutan. Akhirnya mendapati celaka, yaitu penyakitnya memburuk dan tidak bisa tahan hidup lebih lama, meninggal dunia. Ini karena ketakutan. Karena ketakutan sehingga tidak mau memijak ke jalan yang patut, ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga dilingkupi, dikitari dengan banyak hal yang menakutkan.
Sehingga ini mencegah kita, mendorong kita untuk tidak melakukan hal-hal yang patut, hal yang baik, hal yang benar. Tidak memijak ke jalan yang patut, yang baik, yang benar. Tidak berada dalam gati. Tidak berada dalam sugati. Karena ketakutan. Tidak sedikit kita takut. Takut melakukan hal yang bajik. Melakukan hal yang baik. Takut berbagi, takut memberi, takut berdana. Tidak mau berbagi, tidak mau memberi, tidak mau berdana. Karena takut miskin. Padahal bukan keharusan memberi itu dalam jumlah yang diri sendiri itu akan berkurang signifikan harta yang dimiliki. Memang dengan memberi, apa yang kita miliki menjadi berkurang. Tapi dari memberi ini, manfaat lebih besar bisa diperoleh kepada siapa saja. Dan biasanya yang namanya memberi ini memang kalau bukan pemberian yang dalam rangka besar, ada yang memberi dalam rangka besar. Yang diberikan bukan separuh hartanya, bukan 2/3 hartanya, tapi seluruh hartanya diberikan. Yaitu mereka-mereka yang telah merasa cukup dengan kehidupan berumah tangga. Masuk ke kehidupan tanpa rumah sebagai petapa, sebagai resi. Diceritakan di pustaka-pustaka keagamaan, para bangsawan termasuk raja setelah selesai dengan jabatan, dengan kedudukannya, mereka meninggalkan hiruk pikuk masyarakat, menyepi, menjadi resi, meninggalkan harta kekayaannya seluruhnya. Kadang ditinggalkan kepada sanak familinya, dan tidak sedikit juga dibagi-bagikan ke masyarakat luas. Tapi kita pada umumnya, masyarakat pada umumnya, ya tidak begitu. Memberi, berbagi, barang sedikit, barang kecil, barang yang bisa diberikan, cukup berarti bagi pihak yang menerima, itu sudah oke, sudah bagus. Ini adalah salah satu contoh dari yang namanya kebaikan, yang namanya jalan, yang gati, yang sugati, berada dalam jalan. Jangan sampai terjebak oleh ketakutan. Kemudian tidak mau berpijak dalam jalan, dalam gati, dalam sugati. Hal kedua karena ketidaktahuan. Ada banyak jalan. Jalan lurus ke depan ada, jalan ke kiri ada, jalan ke kanan,
serong kiri, serong kanan, ada cabang, atau bahkan bukan karena banyaknya jalan, tapi tidak tahu di mana jalannya. Mengapa sampai begitu? Karena dia bukan orang pintar dan tidak mendengar jalan yang diberitahukan, yang diajarkan oleh orang pintar. Sehingga karena ketidaktahuannya ini, dia tidak berpijak ke yang jalan, tidak berpijak ke yang gati, ke yang sugati. Dan tentu yang menjadi kebalikannya, berpijak ke yang bukan jalan, ke yang agati, ke yang dugati atau durgati. Dan itu adalah jalan yang penuh risiko, penuh bahaya. Tidak sedikit kita tidak bisa menentukan dari berbagai jenis pilihan dalam kita hidup sehari-hari. Banyak hal yang harus kita putuskan setiap hari, setiap waktu. Tetapi tidak sedikit situasi kita menjadi bimbang, menjadi ragu, bahkan menjadi linglung, bingung. Kemana harus dituju, dipijak. Dan punya risiko untuk menjadi salah jalan. Berpijak ke yang bukan jalan. Sehingga sekali lagi mengetahui ajaran dari orang pintar, yaitu orang bijaksana, orang tahu, adalah keberuntungan, adalah keberkahan. Penyebab ketiga, orang yang tidak berpijak pada yang jalan, itu karena ketidaksukaan. Bisa dicontohkan di sini yang mudah, seperti halnya orang sakit, dia tidak suka minum obat yang pahit. Tidak suka dengan obatnya. Tidak suka dengan jarum suntik yang menyakitkan. Sehingga menghindar. Tidak mau minum obat. Tidak mau disuntik. Karena tidak suka. Dia telah lengah untuk menapak ke yang jalan, yaitu diobati dengan jalan disuntik atau minum obat. Dalam kita hidup pun sama. Tidak menyukai suasana, tidak menyukai orang, tidak menyukai pribadi tertentu, sehingga tidak mau pergi melakukan hal-hal yang patut, hal yang baik, hal yang benar. Karena ketidaksukaan. Tidak mau mengerjakan ini, tidak mau mengerjakan itu. Membosankan, jenuh, monoton, atau ya panas, dingin, capek, ngantuk. Ketidaksukaan ini mengganggu seseorang dalam berpijak ke yang jalan, yaitu hal yang memberikan manfaat yang ideal. Baik dalam urusan hidup sehari-hari, mencari penghidupan, ataupun dalam konteks
berbuat yang patut, yang bajik, yang benar dalam ajaran Sang Guru Agung, Sang Buddha. Karena tidak menyukai, karena ketidaksenangan, karena ada rasa iritasi, tidak menapakkan kaki ke yang jalan, ke yang gati, ke yang sugati. Jadi kalau yang pertama, karena apa? Karena ketakutan. Yang kedua, karena ketidaktahuan. Yang ketiga, karena ketidaksukaan atau iritasi. Menjadi penyebab seseorang tidak menapak ke yang jalan. Ada yang keempat, sebagai yang terakhir, yaitu bahwa orang tidak mau, enggan untuk menapak ke yang jalan, yaitu jalan yang patut, yang baik, yang benar, yang semestinya, yang mengandungi guna, manfaat. Tapi karena dikicohkan atau dikacaukan atau dipudarkan, dikacaukan oleh kesenangan-kesenangan kecil, oleh kesenangan-kesenangan sedikit. Kesenangan-kesenangan ini mengacaukan program, mengacaukan rencana, mengacaukan penyelenggaraan atas hal-hal yang semestinya dilakukan. Tugas, kewajiban yang bagi orang dewasa mereka penuh disiplin, tanggung jawab, mampu memangkas, memotong kesenangan-kesenangan yang tentu setiap orang ya menyenangi kesenangan-kesenangan itu. Tapi sosok dewasa, orang yang telah matang pemikirannya, bisa memangkas, bisa memotong kesenangan-kesenangan yang muncul atau yang sedang digeluti, untuk kemudian beralih melakukan hal-hal yang patut, yang baik, yang benar, yang menjadi jalan. Tetapi bagi ia yang terlena dengan kesenangan-kesenangan, contoh yang paling mudah untuk zaman sekarang ya, dengan adanya permainan online, permainan dengan digital yang disebut dengan game. Nah, itu memabukkan. Itu membuat ketagihan. Termasuk juga bukan hanya game saja. Drama-drama, sinetron-sinetron. Ya. Meditasi gak ada waktu. Tarlah. Soalnya jadwalnya sudah penuh dengan jadwal nonton drama, jadwal nonton film seri. Satu hari film seri dibuat itu tidak kurang dari puluhan bahkan ratusan seri.
setiap harinya. Serinya yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Mandarin, yang berbahasa Korea, yang berbahasa Portugis, berbahasa Perancis, dan banyak lagi yang lain. Mereka punya sirinya masing-masing. Kalau dikumpulkan dalam satu hari ya tidak sedikit. Dan kalau kita mau mengikuti semua seri, hidup kita tumpahkan untuk melihat seri itu 7 kali hidup gak habis. Dan sesungguhnya mana yang lebih penting? Ceritanya orang atau ceritanya sendiri? Kita sesungguhnya adalah pemain drama yang akut, drama hidup. Kenapa tidak tertarik? Tertariknya pada cerita tentang seseorang, siapa dan siapa dan siapa dan siapa. Menjadi senang orang celaka. Menjadi senang sosok yang disenangi itu mendapatkan keberhasilan. Diumbang-ambingkan dengan rasa senang dan kecewa, termasuk juga rasa takut tentang alur cerita drama atau film itu. Nah, itu satu atau dua di antara sekian hal yang merupakan kesenangan-kesenangan. Yang itu dalam bahasa Inggris sebutannya adalah distract. Membuyarkan pada hal-hal yang patut untuk dilakukan, yang semestinya dilakukan. Apapun jenisnya. Untuk mencapai tujuan. Dan tujuan ini bukan satu. Tujuan itu banyak dalam hidup. Tujuan dalam membangun keluarga yang harmonis, tenteram, sejahtera, manis, rukun. Ini adalah juga tujuan. Tujuan dalam menggapai kesuksesan dalam karir terpandang juga tujuan. Banyak tujuan. Bagaimana bisa manage, mengatur agar banyak tujuan itu bisa ada prioritas. Apa yang lebih utama, apa yang inferior, apa yang lebih inferior, apa yang kurang perlu, apa yang tidak perlu, dan apa yang membahayakan. Dalam hidup setiap orang punya banyak yang dituju, yang diinginkan, yang diharapkan, yang dicita-citakan. Tidak satu. Walaupun jalan ideal hanya satu. Tetapi karena tidak mampu untuk teguh tegak pada jalan yang ideal. Apa ya jalan yang ideal? Jalan Arya Bonro 8. Nah, tapi oke lah, masih pengen surga, masih pengen terpandang, masih pengen berkuasa, masih pengen berpengaruh, masih pengen kaya raya. Asal semuanya itu proporsional, asal semuanya itu disesuaikan dengan kualitas potensi diri. Nah, setiap orang punya batasan-batasan jenjang pemahaman, pengetahuan. Tidak bisa dipaksakan setiap orang masuk mengingini nibbana. Ya, tidak soal juga.
Oleh karena masing-masing juga punya konsekuensinya. Tetapi masing-masing juga perlu untuk menilik ke dalam diri manfaat apa yang lebih ideal bagiku. Seiring dengan pengetahuan-pengetahuan yang kian baik, kian banyak, kian lurus, dalam posisi sebagai orang yang telah punya kalyanamita, yaitu seorang sama Sambuddha, menapak ke jalan gati, sugati, menjauhkan diri dari agati atau dugati. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan, usaha untuk lakukan. Salah satunya dengan melakukan upacara ini juga kita telah menempatkan diri dalam jalan. Melakukan hal yang menjadi jalan, yang gati, yang sugati. Berbuat baik, melimpahkan jasa, mengarahkan jasa kepada para mendiang. Mereka yang meskipun kita tidak mengenal, tidak tahu, dan tidak pilih-pilih, adalah kebajikan yang memerlukan jiwa besar. Kalau pelimpahan jasa kepada leluhur perlu jiwa besar, ya. Adalah hal yang bagus, ya. Tapi tidak sulit. Oleh karena terkait dengan, oh itu adalah kakekku, nenekku, papaku, mamaku, leluhurku, temanku, sahabatku. Puja kepada dewa ya lebih mudah. Tapi berbagi bagian buah kebajikan kepada mereka yang tidak dikenal, tidak diketahui, dan siapa saja tidak pilih-pilih. Ini sungguh karena bekal kebesaran jiwa, dan tentu didasari dengan hati yang baik, dan terlebih menyertakannya dengan pandangan yang benar. Anumodana ya kepada para hadirin semua, termasuk para upasaka upasika yang lain yang tidak bisa datang langsung. Semoga kebajikan yang dilakukan, ya bukan semoga sih, kebajikan yang dilakukan niscaya memberikan manfaat bagi diri, baik di saat ini maupun di saat mendatang nanti. Anumodana.